Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tema 1 yang hari ini insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran kita yang baru, yaitu di tema 2 subtema 1. Nah, di tema 2 ini kita punya judul temanya menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, untuk subtema 1 itu merupakan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, kehidupan makhluk hidup tidak akan pernah lepas dari tumbuhan dan tanaman. Sebagai contoh kecil, bahan pangan kita banyak dari tumbuhan dan tanaman. Apa perbedaan tanaman dan tumbuhan? Tumbuhan itu dikategorikan sebagai flora asli alami yang masih liar, sedangkan tanaman merupakan tumbuhan yang telah direkayasa oleh manusia sehingga memiliki nilai aspek guna yang lebih baik. Tumbuhan memiliki manfaat yang banyak bagi manusia ya nak ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan masuk ke muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia itu di subtema 1 terdapat di pembelajaran 1 sampai 6 ya nak. Di setiap pembelajaran itu ada muatan bahasa Indonesia. Baiklah anak ibu, apa sih materi bahasa Indonesia kita kali ini? Nah, pada subtema 1 kita akan belajar tentang dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng itu adalah cerita khayalan atau cerita fiksi yang benar-benar terjadi, yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu merupakan cerita khayalan. Jadi dongeng ini merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh dengan khayalan atau cerita fiksi yang dianggap oleh masyarakat itu suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Jadi dongeng itu merupakan cerita yang telah diceritakan dari zaman dulu dan merupakan salah satu bentuk dari karya sastra. Dan dongeng ini adalah cerita khayalan ya, atau cerita fiksi ya nak, bukan cerita yang benar-benar terjadi. Tapi cerita ini adalah cerita khayalan, tidak ada dalam kejadian yang sesungguhnya. Dan sebetulnya dongeng ini hanya kita pelajari di pembelajaran. Tapi untuk keseharian anak ibu nggak usah sering membaca dongeng karena nggak bagus. Lebih bagus kita membaca Al-Quran ya nak. Nah kemudian dongeng itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama sifatnya menghibur, kemudian disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Maksudnya gimana? Disampaikan melalui mulut biasanya. Nah, dari mulut ke mulut, dari orang zaman dulu tuh turun-temurun, dari nenek kita, dari ibu kita, dan seterusnya. Itu melalui mulut disampaikan terus-terusan atau turun-temurun. Dan sifatnya menghibur atau tujuannya untuk membuat bahagia atau membuat senang-senang. Kemudian biasanya dongeng yang diceritakan itu mengandung nilai moral, pesan atau amanat. Nilai moral itu nilai kebaikan yang terkandung di dalam dongeng itu yang dapat kita ambil sebagai hikmah. Kemudian alur ceritanya sederhana. Lalu ceritanya singkat dan karakter tokoh tidak dijelaskan. Biasanya dongeng itu ceritanya singkat, lalu tokoh dari setiap dongeng yang diceritakan itu tidak dijelaskan dengan detail atau cuma di sekadar lewat aja. Nanti kita akan masuk ke lebih yang berikutnya ya nak. Kemudian apa sih unsur-unsur daripada dongeng? Nah ternyata dongeng juga memiliki unsur-unsur yang harus anak ibu ketahui. Yang pertama, dongeng itu punya tema. Tema itu adalah gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng itu. Jadi gagasan utama atau
tema itu dasar dari terbentuknya sebuah dongeng itu. Temanya tentang apa nih? Nah, itu. Jadi biasanya dongeng itu ada gagasan pokoknya. Kemudian yang kedua itu ada namanya latar. Latar itu merupakan ruang, waktu, dan suasana pada peristiwa terjadinya dongeng itu. Jadi latar itu tempatnya di mana? Karena dibilang ruang kan, ruang itu tempatnya di mana. Kemudian waktunya apa? Waktunya itu bisa pagi, siang, sore, atau malam tergantung cerita dari dongengnya. Kemudian suasananya seperti apa? Suasananya itu bisa saja senang, sedih, kesal, atau apa. Jadi latar itu adalah ruang, waktu, dan suasana yang diceritakan di dalam sebuah dongeng itu. Kemudian alur. Alur itu apa? Alur itu merupakan jalan ceritanya dalam sebuah dongeng. Alur itu disusun oleh rentetan peristiwa yang dialami tokohnya mulai dari perkenalan sampai konflik serta sampai pemecahan masalah. Nah, kemudian alur ini berhubungan erat dengan waktu dalam cerita dongeng tersebut. Jadi alur itu ada 3 macam ya nak, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tapi yang anak ibu pelajari hanya 2, alur maju dan alur mundur. Alur maju itu contohnya dia menceritakan sesuatu dari masa sekarang sampai masa akan datang. Terus-terusan. Itu namanya alurnya maju. Contohnya misalnya dia menceritakan kehidupan dirinya awal mula sampai dirinya menjadi tua. Dari dia cerita dari dirinya kecil sampai dia menjadi tua. Itu namanya alurnya maju. Tapi kalau alurnya mundur, dia cerita kebalikannya. Dia cerita posisi dia sekarang sudah tua, tapi dia menceritakan dirinya ketika waktu dia masih kecil. Itu namanya alurnya mundur ya nak. Paham anak ibu? Paham insya Allah ya. Kalau dia menceritakan sesuatunya dari kecil ke besar atau ke tempat dewasa, ceritanya itu maju namanya. Tapi kalau misalnya dia cerita kebalikannya, berarti dinamakan alurnya alur mundur. Kemudian ada yang namanya tokoh. Dalam setiap dongeng itu pasti ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu merupakan pelaku ya dalam sebuah cerita dongeng. Tokoh itu adalah pelaku yang mengalami macam-macam peristiwa itu nak. Nah, misalnya ada konfliknya atau ada peristiwa-peristiwa yang dialami, itu biasanya tokoh yang mengalaminya. Tokoh itu orang yang mengalami cerita itu. Apa saja, dia nggak selalu orang tokoh itu nak ya. Tokoh itu bisa saja hewan, tanaman, manusia, atau apa saja yang diceritakan di dalam dongeng itu. Dan dia mengalami peristiwa itu. Itu adalah tokohnya. Nah, dalam sebuah dongeng biasanya ada tokoh utama yang menjadi tokoh baik atau protagonis. Dan ada yang menjadi tokoh jahat gitu ya nak ya. Atau antagonis. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang membantunya atau tidak diceritakan secara inti di dalam dongeng itu. Itu namanya tokoh pembantu. Nah, tokoh utama itu biasanya jadi pusat perhatian dalam cerita tersebut. Biasanya pusat perhatian itu tokohnya terus-terusan dia terus yang diceritakan. Itu namanya tokoh utama. Tokoh yang menjadi pusat perhatian. Adapun tokoh pembantu adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama dan terlibat dalam sebagian aja peristiwa yang ada diceritakan di dalam dongeng. Tokoh pembantu itu biasanya tidak diceritakan terus-terusan, tapi dia ada mendampingi dari tokoh utama. Paham ya nak? Kemudian juga tokoh ini biasanya diceritakan penokohannya ya. Penokohannya itu seperti dia sifatnya baik, karakternya apa, misalnya jahat, atau dia sombong, atau dia iri. Pokoknya dia diceritakan di dalam dongeng itu. Nah, setelah itu unsur yang terakhir dari dongeng itu adalah amanat atau pesan. Nah, atau nilai moral yang ada pada dongeng itu ya nak ya. Itu merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis
atau pengarang dari dongeng itu kepada yang membaca. Diharapkan anak ibu mengambil pesan-pesan kebaikan yang diceritakan dari dongeng tersebut. Itu adalah amanat. Amanat itu adalah, atau pesan itu, pesan kebaikan yang ada di dalam dongeng yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Paham ya nak? Berarti unsur dongeng itu ada 5, yang kelima-limanya telah ibu jelaskan ya. Kemudian juga ada dongeng itu ada berbagai jenisnya, bukan hanya satu jenis. Terdapat beberapa jenis dongeng yang telah dikenal. Nah, masing-masing dongeng itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Walaupun demikian, terkadang sebuah dongeng bisa dimasukkan ke dalam lebih dari satu jenis tertentu. Ya, nak? Jadi ini beberapa jenis dongeng yang ibu beritahu. Yang pertama itu adalah mite. Nah, jenis dongeng ini adalah dongeng yang berisi cerita atau tokohnya berkaitan dengan makhluk halus, setan, jin, atau dewi-dewi. Biasanya kan dongeng itu kan cerita-cerita yang tidak betul ya nak. Ceritanya cerita hayalan. Jadi itu dia biasanya ceritanya tentang makhluk halus gitu ceritanya. Kemudian, dan ini latar belakangnya sejarah yang mengandung hal-hal yang ajaib atau dianggap suci. Biasanya tokohnya dewa-dewi. Nah ini dongeng jenis seperti ini tidak usah dibaca oleh anak ibu. Ya, karena dongeng ini kurang baik. Kemudian jenis yang kedua adalah legenda. Legenda itu adalah dongeng yang dikenal luas oleh masyarakat. Atau biasanya ini cerita rakyat. Nah, serta biasanya dianggap benar-benar terjadi karena seringnya diceritakan. Padahal sebenarnya dongeng itu kan tidak benar-benar terjadi ya nak. Cuman karena sering diceritakan, legenda ini dianggap masyarakat benar-benar terjadi. Nah, biasanya berhubungan dengan tokoh sejarah atau kejadian aneh, asal-usul suatu daerah, atau yang lainnya, yang udah dibumbui dengan berbagai kejadian atau kesaktian, keistimewaan yang tokohnya. Biasanya contohnya ya legenda Malin Kundang. Nah, itu ya. Itu adalah salah satu contoh dari legenda. Sesuatu yang sudah masyhur, sudah sangat terkenal, didengar oleh masyarakat. Dan kita biasanya tidak asing lagi mendengar dongeng ini. Itu biasanya dinamakan legenda. Kemudian ada juga yang namanya fabel. Fabel itu adalah jenis dongeng yang tokohnya merupakan binatang yang berperilaku seperti manusia. Maksudnya Bu, binatang yang diceritakan dalam dongeng itu, binatangnya dapat berbicara, dapat berpikir, dan memiliki perasaan. Padahal kan sebetulnya hewan kan tidak bisa berbicara bahasa manusia, dan tidak juga bisa berpikir seperti manusia, dan tidak memiliki perasaan seperti manusia. Tapi kalau fabel ini, dongengnya yang diceritakannya itu adalah hewan atau binatang yang berperilaku seperti manusia, yang menceritakan tentang kehidupan mereka. Fabel ini sangat jauh dari kenyataan ya nak, sehingga dianggap tidak pernah terjadi. Itu contohnya apa? Kancil dan buaya, atau apa yang lainnya. Pokoknya tokohnya merupakan hewan. Kemudian dongeng yang berikutnya adalah hikayat. Hikayat itu adalah dongeng yang menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan dari seseorang. Kemudian yang terakhir itu adalah cerita jenaka. Cerita jenaka itu adalah dongeng yang ceritanya bersifat menghibur atau memiliki unsur-unsur komedi. Nah, jadi anak ibu, jenis-jenis dongeng yang ibu berikan tadi ada 5 jenis, ada mite, legenda, fabel, hikayat, dan cerita jenaka. Nah, dongeng ini seumumnya tidak usah dibaca sama anak ibu ya, karena dongeng itu kurang bagus, tidak ada hal-hal yang terlalu baik untuk kita ambil. Jadi lebih baik anak ibu membaca Al-Quran atau buku-buku pelajaran. Cuman kita akan mempelajarinya sekilas saja di tema 2 ini ya nak.
Yang perlu anak ibu pelajari adalah unsur-unsur dari dongeng. Nah, itu harus tahu ya. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh dongeng yang ada di buku tema anak ibu. Anak ibu boleh baca bukunya. Dan ada beberapa yang ibu mau ibu jelaskan. Coba lihat halaman 21 dan 22 yang ada di buku temanya. Bacalah dongeng tentang pohon kelapa di bawah ini. Setelah kalian membacanya, ceritakanlah kembali isi dongeng tersebut. Nah, ini adalah asal mula dari buah kelapa. Dongeng ini biasanya harus dibaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, agar ketika kita mendengar orang itu membaca dongeng, kita seolah-olah merasakan hal yang diceritakan di dalam dongeng itu, atau kita betul-betul terbawa dalam suasana yang diceritakan oleh pembaca dongeng. Ya, nah ini adalah asal mula buah kelapa. Ini berarti salah satu contoh legenda ya, karena dia bilang asal-usul. Dia kalau asal-usul itu ciri-ciri dari dongeng jenis legenda. Nah, nanti kita akan bahas unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam dongeng asal mula buah kelapa. Ya, nah, perhatikan. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin menunjukkan mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Lalu dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu pun menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi ia tergoda. Ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Lalu tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, yang penting sama anak ibu, ini adalah sebuah legenda dari dongeng. Asal mula buah kelapa. Yang pertama, penyihir itu tidak bagus ya, nak ya, karena penyihir itu adalah salah satu orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi dalam cerita dongeng ini nggak usah diambil kisah si penyihirnya. Ini hanya sekedar tokoh yang diceritakan di dalam dongeng. Kita tidak boleh mempelajari sihir dan tidak boleh ingin mencari tahu tentang sihir itu, nggak usah ya, nak ya. Kemudian penyihir itu juga orang yang sangat dilaknat oleh Allah. Kemudian si laki-laki itu meminta sesuatu kepada penyihir. Padahal kalau kita ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah semuanya. Allah itu Rabb kita. Tepat kita meminta apapun kepada Allah. Jadi tidak boleh dicontoh apa yang dilakukan oleh anak laki-laki ini kepada penyihir itu ya, nak. Tidak boleh. Ini hanya sekedar kisah atau dongeng. Tidak boleh dicontoh meminta-minta apapun kepada hal atau kepada sesuatu apapun selain
Allah. Karena itu adalah perbuatan dosa yang paling besar, yaitu adalah syirik akbar, ya, nggak boleh. Lagian juga asal mula buah kelapa ini Allah yang ciptakan, bukan dari laki-laki yang dikutuk menjadi buah kelapa. Ini hanya sebuah dongeng, ya nak. Jadi sebelum ibu menceritakan unsur-unsurnya, ibu ceritakan dulu itu supaya anak ibu tidak meniru apa yang ada pada dongeng asal mula buah kelapa, ya nak. Nah, lalu kita akan masuk ke pembelajaran kita, itu adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam dongeng asal mula buah kelapa. Yaitu unsur-unsurnya ada, yang pertama temanya itu anak laki-laki yang menjadi buah kelapa. Lalu latar kan ada 3 ya nak, suasananya bagaimana, tempatnya, dan waktunya. Latar suasananya itu diceritakan kalau bahagia dan sedih ya. Yang pertama bahagia karena dia mendapatkan kotak hijau pemberian dari penyihir agar dia bisa menjadi orang yang bermanfaat. Lalu dia sedih karena tapi ternyata dia dikutuk menjadi kelapa. Adapun latar tempat yang diceritakan di dongeng itu di sebuah gunung ya, mendaki gunung. Nah, tempatnya itu adalah gunung dan pondok atau rumah ya, pondok atau rumahnya si penyihir tadi. Sementara latar waktunya tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan waktunya pagi, siang, atau sore, atau malam di dalam dongeng tadi. Kemudian alurnya alur maju. Nah ini alur maju contohnya. Dia cerita dari dia jadi anak laki-laki menjadi pohon kelapa. Jadi cerita asal-usulnya dari awal sampai akhir. Berarti itu namanya alurnya maju. Kemudian tokohnya. Siapa saja yang diceritakan di situ? Anak laki-laki dan penyihir. Anak laki-laki ini sifatnya itu tidak amanah ya nak. Karena dia disuruh buka kotak hijau tadi di rumah, ternyata dia bukanya di jalan. Kemudian penyihirnya bersifat baik. Hanya di dalam dongeng ini sifatnya baik ya nak ya. Karena dia memberikan apa yang diinginkan oleh seorang anak laki-laki tadi. Tapi sesungguhnya tidak ada penyihir yang baik ya nak. Itu hanya karena dia ada di dalam dongeng ini. Kemudian pesan atau amanat ini adalah hal yang paling penting yang terkandung di dalam dongeng ini. Kita harus menjadi orang yang menepati janji dan dapat dipercaya atau bisa menjadi orang yang amanah. Kenapa? Kalau di dalam dongeng ini tadi si anak laki-laki tadi dia tidak menepati janjinya untuk membuka kotak hijau pemberian penyihir tadi di rumah. Tapi dia malah membukanya di tengah jalan. Berarti itu satu hal yang tidak perlu ditiru. Karena dia tidak menepati janji. Berarti dia orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau di Islam, orang yang tidak menepati janji, itu termasuk orang munafik. Ya nak, ciri-ciri dari orang munafik. Oleh karena itu, anak ibu harus biasakan menepati janji. Dan jangan mudah berjanji kalau kita tidak bisa menepati janji kita. Sehingga orang tidak bisa percaya lagi dengan kita nanti. Ya nak, itu adalah salah satu pesan kebaikan yang ada di dalam dongeng asal mula buah kelapa. Insya Allah anak ibu paham ya apa yang ibu jelaskan. Ibu tutup pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.